Assalamualaikum, saya Mutiara dari kelas BPID 2021 dengan NIM 2130502116. Halo, di sini Muti ingin menjelaskan sedikit tentang pengetahuan Muti mengenai teori motivasi dan kepemimpinan. Kalian tahu tidak? Karena motivasi, orang-orang cenderung belajar lebih cepat dan lebih baik untuk mencapai tujuannya. Misal, kamu belajar lebih giat hari ini untuk seterusnya karena kamu bertujuan untuk mendapat nilai yang besar. Dalam motivasi itu terdapat teori. Yang pertama yaitu teori harapan. Kalian tahu tidak mengenai teori harapan? Teori harapan yaitu teori yang dipengaruhi oleh perasaan mereka atau perasaan kita mengenai gambaran hasil tindakan kita untuk kedepannya. Seperti contohnya, kamu bekerja lebih baik dan lebih giat dengan harapan kamu ingin mendapatkan gaji yang lebih besar atau mendapatkan kenaikan gaji. Terdapat teori lain yaitu teori keadilan, teori sasaran, dan teori perlambang. Ada yang tahu tidak mengenai ketiga teori tersebut? Yuk ikuti Muti selanjutnya. Teori keadilan merupakan teori yang dipengaruhi oleh bagaimana cara orang-orang memperlakukan kita. Seperti jika orang-orang memperlakukan kita baik, maka kita pasti akan memberikan hal yang lebih baik lagi. Dan bagaimana kita memperlakukan orang-orang juga baik, maka orang-orang akan memperlakukan kita juga baik. Selanjutnya, teori sasaran. Teori sasaran yaitu teori yang dipengaruhi oleh upaya-upaya kita atau cara-cara kita untuk mencapai suatu tujuan. Teori perlambang yaitu teori yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor dari diri kita sendiri dan faktor eksternal merupakan faktor dari lingkungan dan orang lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kepemimpinan. Pemimpin merupakan orang yang dapat mempengaruhi kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Dan kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok serta organisasi demi mencapai tujuan bersama. Dalam kepemimpinan terdapat 3 pendekatan, yaitu pendekatan sifat, pendekatan tingkah laku, dan pendekatan kontingensi. Dalam pendekatan sifat, pemimpin itu memiliki sifat bawaan pemimpin sejak lahir. Dan pendekatan tingkah laku merupakan pemikiran dari pemimpin tersebut bahwa untuk menjadi pemimpin diperlukan latihan, seperti mengetahui tujuan kepemimpinan dan gaya dalam memimpin. Selanjutnya yaitu pendekatan kontingensi. Dalam pendekatan kontingensi terdapat 4 model, yaitu pendekatan yang pertama, gaya kepemimpinan itu bervariasi seiring dengan bagaimana bawahannya. Pendekatan kedua yaitu pemimpin tidak bisa mencocokkan gaya pemimpinnya. Jadi pemimpin itu diharuskan untuk mengubah situasi menjadi baik agar ia bisa memimpin atau mengubah situasi agar ia bisa memimpin dengan gayanya. Yang ketiga yaitu mengharapkan imbalan atau memberikan imbalan agar menarik karyawan untuk berpartisipasi. Selanjutnya yaitu merumuskan pernyataan kepada bawahan. Terdapat 5 kategori kepemimpinan. Yang pertama yaitu menentang proses, yang kedua memberikan inspirasi, yang ketiga memungkinkan orang lain bertindak, yang keempat membuat model pemecahan, yang kelima memberikan semangat. Yang pertama yaitu menentang proses. Seorang pemimpin itu cenderung memiliki sifat menentang proses, yaitu menciptakan peluang baru atau menciptakan kesempatan baru dan mencoba mengambil resiko dalam hal itu. Yang kedua yaitu memberikan inspirasi. Pemimpin itu cenderung memiliki pandangan yang luas. Jadi pemimpin itu bisa menggambarkan masa depan dan memberikan bantuan kepada orang lain. Selanjutnya, pemimpin itu memungkinkan orang lain bertindak. Dengan upayanya, pemimpin itu memberikan motivasi atau gerakan dan mempengaruhi orang lain untuk bertindak dengan mempercepat kerjasama dan membuat
memperkuat orang lain. Selanjutnya yaitu model pemecahan dengan memberikan contoh dan merencanakan keberhasilan lain. Selanjutnya yaitu memberikan semangat. Pemimpin itu memiliki sifat memberikan semangat pada bawahannya dengan mengakui kontribusi karyawannya atau bawahannya dan merayakan prestasi akan keberhasilan. Terdapat 3 visi untuk pemimpinnya, yaitu bertanggung jawab dan efektif dalam suatu kelompok atau organisasi. Yang kedua yaitu selalu melakukan perubahan untuk meningkatkan kualitas. Yang ketiga yaitu adanya keprihatinan akan terjadinya penurunan dari integritas dan kualitas dari bawah-bawahannya. Kepemimpinan yang efektif itu memiliki beberapa isu, seperti pertama yaitu memiliki hubungan interpersonal atau memiliki hubungan perasaan pada orang lain untuk mempengaruhi dan mengetahui kemampuan terpendam dari seseorang tersebut. Yang kedua yaitu memimpin tidak semestinya menjadi tanggung jawab individu, seperti hanya untuk kepada pemimpin saja atau kepada bawahan saja. Yang ketiga yaitu kepemimpinan merupakan instrumen untuk memperbaiki atau menjadikan organisasi kelompok menjadi lebih baik. Dengan memimpin itu memiliki prinsip-prinsip seperti prinsip keharmonisan, karena pemimpin harus menjaga keharmonisan agar tepat sasaran, memberikan pengarahan yang baik, memberikan pengarahan sesuai dengan arahnya, memaksimalkan komunikasi, memberikan servis langsung, informasi, dan memahami situasi serta menggunakan organisasi informal secara strategis. Selanjutnya yaitu ciri kepemimpinan dalam perubahan terencana. Yang pertama, seorang pemimpin pasti memiliki misi yang penting. Yang kedua, seorang pemimpin pasti merupakan pemikir besar. Yang ketiga, seorang pemimpin merupakan master dalam perubahan dan menciptakan masa depan. Yang keempat, seorang pemimpin pastilah peka terhadap masalah yang terjadi di sekitar maupun di lingkup kepemimpinannya. Yang kelima, seorang pemimpin pastilah berani mengambil resiko. Yang keenam, seorang pemimpin merupakan pengambil keputusan paling utama. Yang ketujuh, seorang pemimpin menggunakan kekuasaannya secara bijak. Yang kedelapan, seorang pemimpin mampu berkomunikasi secara efektif. Yang kesembilan, seorang pemimpin adalah pembangun tim. Jika seorang pemimpin itu baik, pastilah ia mampu membangun dan mensituasikan timnya pada situasi yang baik pula. Yang kesepuluh, pemimpin pastilah memiliki sifat pemberani. Yang kesebelas, seorang pemimpin mempunyai komitmen. Itulah ciri-ciri kepemimpinan menurut Sheila Murray. Mengenai materi terakhir, yaitu berkenaan dengan aktualisasi diri dan kesadaran diri terhadap motivasi dalam kehidupan sehari-hari. Aktualisasi merupakan keinginan atau kebutuhan tujuan dari seseorang untuk memaksimalkan potensi dalam dirinya dalam kehidupan sehari-hari dengan kesadaran bahwa dirinya memiliki kekurangan atau hal lainnya. Memotivasi diri dalam kehidupan sehari-hari agar terciptanya aktualisasi, yaitu dengan menyadari dan menerima kekurangan, bersikap jujur, melakukan kegiatan-kegiatan baik, serta membawa diri kepada hal yang lebih baik lagi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sesuai kemampuan Muti pada semester ini yang telah dilakukan melalui ITS Lisan pada Ibu Zila, dan selanjutnya mengenai materi yang berada di dalam video ini, itulah yang dapat Muti sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Zila selaku dosen pengampu dan teman-teman yang telah mendengarkan penjelasan singkat dari Muti. Muti akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.